Halo semua, kali ini kita bakal ngebahas salah satu pertanyaan paling bikin resah dalam sejarah manusia. Sebuah pertanyaan yang kayaknya selalu ngintip di balik setiap berita utama yang kita baca dan setiap lembar buku sejarah yang kita buka. Coba deh kita renungkan bareng-bareng. Kenapa ya sejarah kita ini kok isinya penuh banget sama hal-hal kelam dan kejam? Dari zaman dulu banget sampai sekarang, cerita peradaban manusia itu sering banget diwarnai penderitaan yang luar biasa yang dilakuin sama manusia ke manusia lain. Kenapa sih ini bisa terulang terus? Kita lihat contohnya yang paling mengerikan. Holocaust. Ini bukan sekedar kejahatan biasa, ini pembantaian dalam skala industri. Bayangin, sebuah bangsa yang kita anggap beradab secara sistematis memusnahkan jutaan nyawa. Dan ini bukan cuma cerita masa lalu, kita lihat lagi hal serupa meledak di Rwanda. Kebencian yang bikin tetangga tega membantai tetangganya sendiri. Ini salah satu genosida paling cepat yang pernah tercatat dalam sejarah loh. Atau kita mundur lagi ke zaman dulu, ke histeria massa kayak perburuan penyihir. Di sini, rasa takut dan takayul bisa mengubah satu komunitas jadi sekumpulan algojo. Gampang banget kan kalau kita bilang, oh itu sih ulah monster, atau mereka itu emang orang jahat, beda sama kita. Gampang banget ngecap kayak gitu. Tapi, gimana kalau jawabannya nggak sesimpel itu? Gimana kalau sebetulnya bibit-bibit kekejaman itu ada di dalam diri kita semua? Cuma nunggu waktu yang pas aja buat tumbuh. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam ya. Untuk bisa ngerti jawaban dari pertanyaan besar tadi, kita perlu kenalan sama ide dari seorang psikolog brilian namanya Carl Jung. Dan konsepnya yang paling terkenal, The Shadow atau Sang Bayangan. Jadi, apa sih The Shadow ini? Gampangnya gini, ini adalah bagian dari kepribadian kita yang nggak kita sadari, yang ego kita nggak mau akui. Nah, yang paling penting nih, menurut Jung, The Shadow ini bukan cuma buat penjahat atau orang jahat. Setiap orang punya. Ini tuh kayak sisi gelap kita, semacam gudang di dalam jiwa kita, tempat kita nyembunyiin semua hal yang bikin kita malu atau takut buat diakui. Terus, isinya apa aja sih bayangan ini? Ya, pikirin deh hal-hal kayak agresi, serakah, egois, atau mungkin rasa insecure yang dalam banget. Ini semua sifat-sifat yang, jujur aja, kita semua punya kan, sedikit banyak. Tapi ya itu, masyarakat dan diri kita sendiri ngajarin buat nyembunyiin itu semua. Biar apa? Biar dicap sebagai orang baik. Oke, kalau si bayangan ini disembunyiin terus, gimana caranya dia bisa ngaruh ke kita? Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Si bayangan ini muncul lewat sebuah mekanisme psikologis yang kuat banget, namanya proyeksi. Cara kerjanya gini, karena ego kita nggak mau ngakuin sifat-sifat jelek ini ada di dalam diri kita, pikiran kita secara nggak sadar memproyeksikannya keluar. Persis kayak proyektor film. Kita menembakkan film, sifat-sifat yang kita benci dalam diri kita, ke layar, yaitu orang lain. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya ya. Pernah nggak Anda merasa keganggu banget sama orang yang sombong atau berisik? Nah, menurut teori ini, bisa jadi itu karena Anda lagi menekan rasa takut Anda sendiri, takut dianggap nggak penting atau nggak didengar. Atau pas Anda ngejudge orang lain males, jangan-jangan itu nyentil rasa bersalah Anda soal potensi diri yang belum kesampaian. Reaksi emosi yang kuat banget, yang berlebihan, itu sering jadi petunjuk loh, petunjuk tentang apa yang lagi sembunyi di dalam bayangan Anda. Oke, dari level individu, sekarang kita coba lihat dalam skala yang jauh lebih besar. Karena fenomena ini tuh nggak cuma terjadi perorangan loh, dan ketika ini terjadi di level masyarakat, wah, akibatnya bisa jadi bencana. Mirip kayak kita sebagai individu, ternyata sekelompok orang, satu budaya, bahkan satu bangsa, bisa juga secara bareng-bareng menekan sifat-sifat yang gak diinginkan. Entah itu rasa takut, rasa gagal, atau rasa malu sebagai sebuah bangsa. Inilah yang kemudian menciptakan apa yang disebut shadow collective. Dan ini bahaya banget. Nah, dari sini kita nyambung lagi ke pertanyaan kita di awal tadi soal kekejaman dalam sejarah. Apa yang terjadi kalau satu bangsa lagi penuh sama rasa takut atau rasa malu? Mereka bakal cari tempat buat melempar bayangan kolektif mereka. Mereka butuh sebuah kambing hitam. Sejarah sayangnya ngasih kita banyak banget contoh yang mengerikan. Di Jerman zaman Nazi, rasa malu karena kalah perang dan kegagalan ekonomi diproyeksikan ke orang-orang Yahudi. Jauh berabad-abad sebelumnya, pas perburuan penyihir, kecemasan sosial satu masyarakat diproyeksikan ke para perempuan yang dianggap aneh atau berbeda. Proyeksi kolektif inilah yang jadi mesin pendorong di balik kekejaman-kekejaman paling parah dalam sejarah manusia. Pertanyaannya, apa kita selamanya bakal terjebak dalam siklus ini? Menurut Jung sih enggak, ada jalan keluarnya, tapi yaitu butuh keberanian.
Keberanian buat melihat ke dalam diri sendiri. Kuncinya ada di sini. Kita nggak bisa menghancurkan atau menghilangkan bayangan kita. Justru, makin dilawan, dia bakal makin kuat. Tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah membawa sisi gelap itu ke alam sadar. Dipahami, lalu energinya diintegrasikan, dipakai buat hal-hal yang konstruktif. Proses inilah yang disebut shadow work. Gimana caranya? Ada 3 langkah sederhana. Pertama, akui. Terima aja dengan rendah hati kalau oke, gue juga punya sisi gelap. Kita semua punya kapasitas buat jadi egois, malas, atau pemarah. Kedua, amati. Coba deh perhatiin reaksi negatif Anda yang lebay ke orang lain. Itu petunjuk. Tiap kali ada orang yang bikin Anda kesal banget, coba tanya ke diri sendiri. Jangan-jangan ada bagian dari diri gue yang kayak dia ya. Ketiga, integrasikan. Militi sifat itu secara sadar. Cari cara yang sehat buat menyalurkan energinya. Energi agresi misalnya, bisa jadi ketegasan. Energi serakah, bisa diubah jadi ambisi yang positif. Seperti kata Jung sendiri, sampai Anda membuat alam bawah sadar menjadi sadar, ia akan mengarahkan hidup Anda dan Anda akan menyebutnya takdir. Konsep The Shadow ini pada akhirnya ngajarin kita satu hal penting, kegelapan yang kita lihat di dunia luar seringkali cuma cerminan dari kegelapan yang nggak mau kita akui di dalam diri sendiri. Dengan berani menghadapi bayangan kita bukan cuma menyembuhkan diri sendiri, tapi kita juga ikut mengambil satu langkah kecil untuk menyembuhkan dunia. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita renungkan, apa yang selama ini sedang Anda proyeksikan?